kapun duang, makinya. Lalu cincin itu dicabut dari jari manisnya. Alhati guari udah ndak katapian mah, kama udah. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Badri tersenyum bangga. Kali ini ia yakin usahanya takkan sia-sia lagi. Dendam yang membakar ubun-ubunnya akan terbalaskan dengan cinta yang dirasakannya. Dalam dendam ada cinta. Di kamar berdindingkan palu puah, Badri baru saja mengenakan pakaian setelah seluruhnya dilepas ketika mandi rempah dan bunga 7 rupa dari 7 tapian. Prosesi selanjutnya, sembari mengingat gadis yang telah mempenjara hatinya, dibukanya bungkusan yang telah diberikan Mak Pado, dukun terkenal di Nagari Subarang. Tempat orang mengadukan urusan cinta dan guna-guna. Mak Pado sebenarnya bukanlah penduduk asli Nagari Subarang. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Ia sudah ada di nagari itu sejak dibawa kakeknya. Gubuknya jauh di tengah hutan. Jarang ada yang datang ke gubuknya. Kalaupun ada, umumnya untuk urusan guna-guna. Itu pun biasanya dilakukan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi agar orang tak tahu. Bagi masyarakat di nagari itu, sekalipun jauh dari keramaian dan jauh dari kehidupan gemerlap, namun datang ke dukun adalah aib jika diketahui tetangga, apalagi diketahui orang-orang sanagari. Pernah, ketika Badri masih kecil, ia menyaksikan orang terpandang di nagarinya diusir dari nagari itu. Padahal selama ini, orang itu adalah tempat mengadu apabila masyarakat kesusahan. Tempat bertanya masyarakat jika ingin tahu sesuatu. Tanpa disengaja, ada yang melihatnya beberapa kali menemui kakek Mak Pado, dukun terkenal ketika itu. Sejak saat itu, orang terpandang itu dibenci dan diusir dari masyarakat. Badri tak peduli. Bungkusan yang sudah 2 pekan diterimanya dari Mak Pado dibukanya pada pekan kedua Patang Kami malam Jumat. Itu pun setelah mandi rempah dengan bunga 7 rupa dari 7 tapian. Dibukanya bungkusan itu perlahan dan sangat hati-hati sekali. Keingintahuan akan isi bungkusan berbalut kain paco hitam sudah menggebu sejak Badri menerimanya. Keingintahuan itu bercampur aduk dengan dendam yang membakar ubun-ubun atas pengkhianatan Rabiatun. Sebenarnya Rabiatun tidaklah terlalu istimewa. Biasa-biasa saja dan juga bukan bungo nagari. Kecantikannya belumlah seberapa jika dibandingkan dengan Syarifah atau Maramah. Apalagi jika dibandingkan dengan Fatimah bungo nagari saat ini. Meskipun sebelumnya sering berjumpa, tak ada perasaan apapun dalam diri Badri. Namun, ketika tak sengaja menangkap tubuh Rabiatun di tapian, hasrat Badri pada Rabiatun makin menjadi-jadi. Sejak kejadian itu, Badri hafal betul jadwal Rabiatun ke tapian. Tahu detail lekuk dan ukuran tubuh Rabiatun. Hanya saja, Badri telah membungkih tulang daun kaladi. Tanpa pernah diduga, ia tak sempat menjawab sepatah kata pun ketika Rabiatun menyapanya saat berpapasan jalan ketika secara tak sengaja bertemu sepulang dari ladang.
Kok acok bana udah mancigo awak sedang mandi? Tanyanya. Belum sempat tanya terjawab, Badri makin terkejut dengan pertanyaan susulan Rabiatun. Lea donan boneh dah? Ketika tanya itu masih belum terjawab, Rabiatun pun berlalu. Badri terpaku dalam ketidakmengertian. Bingungnya bercampur malu. Rabiatun mengetahui kalau dirinya selama ini selalu mengintip di tapian. 3 hari setelah kejadian itu, tanpa sengaja keduanya kembali bertemu. Alah 3 hari udah ndak katapian mah, kama saya udah. Tanya Rabiatun ketika mereka bertemu saat ada beralek di rumah Wali Nagari. Badri sedang menyiapkan kayu api di halaman belakang. Pertanyaan itu tak sengaja mengejutkan Badri. Tetapi hampir saja menjatuhkan kampak yang sedang digunakan Badri untuk membelah kayu api. Badri tak menjawab. Hanya awak senan tahu kalau Salmoko udah cok kasinan. Tapi kama saya udah 3 hari kok. Tanya Rabiatun lagi. Sejak saat itu lama keduanya tak berjumpa. Badri mencoba mengubur peristiwa itu. Tapi selama ini mencoba menguburnya, selama itu pula bayangan Rabiatun menari-nari di hadapannya. Selama mencoba melupakan peristiwa buruk itu, selama itu pula kehadiran Rabiatun menemuinya saat membelah kayu api kembali datang padanya. Perlahan ada rasa sesal, malu dan bersalah pada diri Badri. Ditemuinya Rabiatun ke rumahnya. Kata sesal dan janji tak mengulangi perlakuan buruk itu diucapkan. Badri meminta Rabiatun tak bicara pada siapapun. Badri takut kalau Rabiatun menceritakan pada orang lain, bisa saja kelakuan buruknya sampai ke sidang nagari. Kalau itu terjadi, tentu ia akan mendapatkan sanksi yang berat. Ini kejadian pertama dan terburuk yang pernah diketahuinya. Lebih buruk dibandingkan apa yang dilihatnya ketika kecil dulu. Di rumahnya, Rabiatun menerima kehadiran Badri. Kata maaf Badri diterimanya. Rabiatun juga janji tak akan menceritakan kejadian itu pada siapapun, termasuk amak, apak dan mamak-mamaknya. Sejak pertemuan di rumah Rabiatun, tanpa sengaja keduanya sering berjumpa. Di Tampek Beralek, pulang dari Selau, maupun jalan menuju ladang. Sejak itu pula keduanya semakin akrab. Sering bertemu, lalu mengukir janji untuk bertemu walau sembunyi-sembunyi. Mereka takut di nagarinya jika ada ketahuan sepasang insan yang bukan muhrim berduaan, apalagi berpacaran, akan dikenakan sanksi adat. Adat di nagari mereka masih sangat kuat. Perlahan ada gejolak di batin Badri. Angannya untuk mempersunting Rabiatun kian kuat. Ia tergila-gila pada gadis itu. Ketergilaannya tak lagi sebatas pemandangan yang pernah sering dilihatnya di tapian. Tapi hasratnya semakin kuat pada gadis itu. Sehari saja tak berjumpa, Badri akan membelah malam melintasi Semak Bulkar walau sekedar lewat di depan rumah Rabiatun. Gayung bersambut, Rabiatun menerima hati Badri. Keduanya mengakali hari agar tak seorang pun yang tahu. Pertemuan demi pertemuan diakali agar semuanya berjalan seperti apa adanya. Pertemuan di jalan ke ladang, di Tampek Beralek, pulang dari surau menjadi pilihan utama. Setelah merasa mantap, Badri menyatakan keinginannya untuk mengajak Rabiatun ke pelaminan, lalu meminta kepada Rabiatun agar keluarganya datang manapiak Bandua, lalu melamar ke dirinya. Senyum Rabiatun menjawab pinta Badri. Badri mengartikan senyuman itu sebagai kata sepakat. Hanya saja kesimpulan Badri ternyata keliru.
3 hari setelah permintaannya kepada Rabiatun, ia menemukan seonggok sirih langkok di meja ruang tengah rumahnya. "Mande, sianang kabar alekko?" tanya Badri. "Pak Udin kabar minantu, si Rabiatun nan kadilapehnya. Lakinyo si Bidin, Pak Udin tadi nan mau undang waang bagai. Jangan lupa tolong beliau," jawab wanita tua yang dipanggil Mande oleh Badri. Mande terus menyulam. Bagai disambar petir di siang bolong, dada Badri terbakar. Ada api bergejolak di ubun-ubunnya. Api itu takkan terpadamkan oleh hujan. Matanya liar, mencari sesuatu. Ada kampak digenggam dan ditimang-timang. Matanya masih liar, ditinggalkannya kampak lalu berlari keluar, menembus semak belukar, melintas di depan rumah Rabiatun. Tak lagi berhenti, tak lagi menoleh walaupun sebentar seperti biasa. Api terus bergejolak dari dada hingga membakar ubun-ubunnya. Badri terus berlari menuju ke tempat di Nagari Subarang. Alun tak lambek lai. Inya pasti babaliak ke anak mudo, jawab Mak Pado menenangkan Badri. Kemayan pun dibakar. Badri duduk di depan Mak Pado. Matanya dipejamkan. Desahan mantra-mantra yang diucapkan Mak Pado tak bisa dipahaminya. Kalimat demi kalimat meluncur deras. Tak lama berselang, dari punggung hingga kepala terasa ada yang menggerayangi. Bau kemayan makin menusuk hidung. Setelah diperintah membuka mata, Badri tak menemukan Mak Pado di depannya, tapi sudah ada di belakang. Alun tak lambek lai. Inya pasti babaliak ke anak mudo. Mak Pado kembali meyakinkan Badri, lalu diberikannya bungkusan berbalut kain paco hitam. Bungkusan itu yang kini hendak dibuka Badri. Semua perintah Mak Pado sudah dijalaninya. Ia sudah mandi rempah dan bunga 7 rupa dari 7 tapian. Itu artinya, begitu bungkusan itu dibuka, ia akan menjalani prosesi terakhir dari seluruh perintah Mak Pado. Badri ingin Rabiatun kembali padanya. Jantungnya berdebar. Dibukanya bungkusan itu, lalu matanya dipejamkan sesuai perintah Mak Pado. Diraihnya isi bungkusan, ia merasakan sebuah benda. Badri pun kemudian yakin benda itu adalah sebuah cincin. Tanpa pikir panjang, disorongkannya cincin itu ke jari manis pada tangan kanannya. Konsentrasinya melayang ke wajah Rabiatun. Disebutnya nama gadis itu. Pada panggilan ketujuh, diusapnya lingkaran cincin 2 kali putaran. Lalu dilafazkannya sejumlah mantra yang diajarkan Mak Pado. Sembari melafazkan mantra itu, diusapnya bagian atas cincin. Badri terus berkonsentrasi melafazkan mantra sembari mengusap cincin itu. Badri merasakan ada 5 tonjolan di lingkaran atas cincin tersebut. Setiap lingkar disebutnya nama Rabiatun. Semua bayangan tentang Rabiatun diingatkan bersamaan mengucapkan mantra. Ingatan dalam konsentrasinya menangkap tubuh Rabiatun di tapian. Manisnya senyum Rabiatun ketika mereka mengatur pertemuan di jalan, di Tampek Berale ataupun sepulang dari surau. Sangat indah kenangan itu. Satu persatu tonjolan lingkar atas cincin itu diusap Badri. Dalam konsentrasi agar Rabiatun segera kembali padanya. Jantungnya berdebar. Setelah kelima tonjolan di lingkaran atas cincin itu diusap sambil melafazkan mantra selesai, berlahan matanya dibuka. Dan sangat pelan. Itu pesan Mak Pado. Ketika matanya telah terbuka sempurna, debaran jantungnya semakin kuat. Ada cincin besi putih di jarinya. Cincin itu terus ditatapnya. Tak berkedip, keningnya pun berkerut seakan mengingat sesuatu. Benarkah
Jantungnya kian berdetak kencang menatap cincin besi putih berkelopak mawar. "Kapun duang!" makinya. Lalu cincin itu dicabut dari jari manisnya. Kemudian dilemparnya keluar lewat jendela yang sejak tadi terbuka. Cincin serupa pernah diusapkannya di jemari Rabiatun ketika mereka merajut hati di balik rimbun hilalang. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.